tidak ada obat spesifik dalam wabah ini. Jadi memang obatnya hanya lockdown. Karena ketika seseorang terkena COVID, dia itu intinya adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Pemahaman ini adalah yang membangun persepsi. Nah, dari persepsi akan muncul kebahagiaan. Jadi tadi Bang Luki menyinggung tentang masalah kebahagiaan, bahwa di masa wabah seperti ini sebetulnya yang paling membantu kita untuk bisa memulihkan kembali atau meningkatkan imun sebetulnya bukan minum obat, vitamin, itu kan amal tuh. Nah, sebetulnya adalah yang paling penting adalah pemahaman, persepsi. Jadi ketika seseorang punya pemahaman yang baik tentang kondisi wabah ini, tentang penyakit yang dialami, tentang misalnya kalau dia terkena serang, dia tahu, dia akan tenang gitu. Nah, kalau tenang, imunnya naik. Kalau imunnya naik, maka dia bisa berhadapan dengan berbagai macam serangan gitu. Memang ada cerita-cerita bahwa saya dalam 2 pekan saya sudah sembuh gitu. Saya hanya 1 pekan sudah sehat gitu. Nah, sebetulnya dalam wabah ini tidak ada obatnya sebetulnya. Jadi ada yang sekarang lagi musim nih promosi, ini saya minum ini gitu, misalnya gitu kan. Jadi tidak ada obat spesifik dalam wabah ini. Jadi memang obatnya hanya lockdown. Karena ketika seseorang terkena COVID, dia itu intinya adalah jangan sampai dia menjadi penyebab penyebaran, itu aja. Dan COVID itu ya menghadapinya harus dengan imun, meningkatkan imun. Ya, kalau setan menghadapinya dengan meningkatkan iman. Nah, kan COVID ini seperti setan sama. Hanya kalau setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia menyerang jiwa, menyerang nyawa, menyerang hati. Tapi kalau COVID ini menyerang jantung di sini gitu. Jadi beda ya antara hati dan jantung. Kalau hati itu spiritual, kalau jantung itu adalah fisikal ya. Jadi dia material, fisik. Nah, jadi dua-duanya sama-sama setan. Jadi cara melawannya apa? Cara melawannya ya kalau kita berhadapan dengan setan, tingkatkan iman. Tapi kalau kita berhadapan dengan COVID, tingkatkan imun gitu. Seperti itu yang saya alami nih selama kuliah di COVID University ya. Jadi ini perkuliahan saya setelah saya dapat saya merasakan itu. Makanya Nabi sendiri itu mengajarinya itu. Jadi kata Nabi, idza sami'tum bi ardin bitta'un fala tadkhuluha. Kalau kau mendengar ada sebuah wabah di sebuah tempat, jangan kau masuk. Wa idza waqa'tum biha wa idza waqa'tum biha wa antum biha fala takhruju minha. Kalau kamu sudah terlanjur berada di tempat itu, jangan kamu keluar. Dulu masih mudah dulu, karena masing-masing wilayah itu, kayak wilayah Syam langsung ada pintu gerbangnya dan ada batas-batas temboknya yang nggak bisa keluar orang itu. Jadi begitu lockdown istilahnya, mereka langsung tutup pintu gerbang. Itu di situ ada wabah, tutup pintu gerbang. Yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Jadi setiap kota dulu itu ada pintu gerbangnya. Jadi orang nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah, itu namanya lockdown sebetulnya. Nah, jadi Nabi sudah mengajarkan sebetulnya sistem lockdown. Nah, ini yang disebut pemahaman. Jadi Nabi itu berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak pernah berbicara dengan wahyu.
Jadi berdasarkan wahyu, Nabi mengajarkan bahwa menghadapi wabah itu ya lockdown, nggak ada lagi gitu, gitu. Jadi ibarat sebuah peperangan ya, misalnya ini sudah datang musuh, sudah menyerang dari udara, dari darat dan sebagainya. Maka komandonya apa? Silahkan kalian masuk ke rumah masing-masing, ke bunker masing-masing, dan atur sendiri terserah. Masalah makannya silahkan kalian jaga sendiri, terserah sendiri. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman rahimakumullah, itulah pentingnya pemahaman. Nah, dalam suasana seperti ini memang ya kita berhadapan dengan dua kondisi. Untuk lockdown total mungkin belum siap untuk mensupport secara ekonomi ya, gimana kondisi rakyat. Nah, untuk di setengah-setengah ya tetap ya akan mudah penyebaran. Karena dulu salah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab, ini pentingnya pemahaman tentang wabah. Apa kata Umar? Al-waba'u kannar. Wabah ini seperti api. Faman dakhalaha waquduha an-nas. Dan bahan bakarnya adalah manusia. Jadi aneh wabah ini. Dia itu bahan bakarnya manusia emang. Dia nggak nyerang kucing, nggak menyambar kambing, nggak menyambar sapi. Sapi kemana-mana. Kemarin hewan kurban itu kambing kemana-mana nggak kena COVID. Karena dia mencari manusia, emang bahan bakarnya manusia. Jadi itu memang pentingnya pemahaman. Nah, jadi kalau kita sudah paham seperti ini, maka kita akan tenang itu sebetulnya. Dan pemahaman yang paling penting adalah pemahaman tentang takdir ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Gak mungkin kita dikena kecuali sudah Allah tuliskan, gitu aja. Jadi ya, jangan sampai kemudian ada orang yang sebetulnya nggak dikena gitu, tapi karena didominasi oleh rasa takut yang berlebihan, akhirnya imunnya turun, akhirnya kena. Gitu. Jadi ada yang begitu. Jadi sebetulnya emang pemahaman tentang takdir itu penting banget. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, tidak mungkin menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah takdirkan. Dan ini manusiawi ya. Rasa takut itu manusiawi. Siapapun itu. Jadi bukan karena mungkin ini sudah ustadz ya kok masih takut ya. Ini sudah ulama kok masih takut. Loh, takut itu berbeda dengan apa ya? Dengan iman ya. Ada dua macam takut. Takut kepada Allah, takut kepada ancaman. Misalnya gini, takut kepada harimau misalnya. Takut kepada harimau tuh manusiawi gitu. Tapi kalau takut kepada Allah itu kan menyangkut masalah iman. Itu masalah iman. Jadi wajar gitu. Misalnya ya seorang ustadz, dia ketika terkena muncul misalnya rasa khawatir, takut. Akhirnya imunnya turun, saturasi turun, dan kemudian setelah itu ya meninggal gitu. Ya, itu manusiawi gitu loh. Jadi jangan kemudian dihubung-hubungkan dengan masalah iman. Mungkin ya ustadznya sudah kuat secara iman dan dia seorang ulama. Nah, itulah hal-hal penting ya yang perlu dipahami. Jadi sehingga tidak menimbulkan kesalahan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita
dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.